Di sini akan memberi tips apa saja yang harus kalian perhatikan saat kalian akan memulai latihan lagi. Banyak banget orang yang lama nggak latihan terus tiba-tiba ingin latihan lagi tapi nggak merhatiin hal-hal yang harus diperhatikan. Karena jika nggak merhatikan hal sebagai berikut yang pasti akan berakibat fatal. Salah satunya yaitu adalah frustasi dan akan menimbulkan cedera. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian akan memulai latihan lagi? So, kita langsung aja yang pertama. Yang pertama adalah stretching lebih banyak. Setelah kalian lama nggak latihan, jangan lupa untuk stretching lebih banyak karena otot-otot yang ada di tubuh kita, otot besar dan kecil, otomatis akan menjadi kaku kembali. Maka dari itu otot-otot harus stretching dan diulur lagi. Lakukan stretching statis dan dinamis ini dengan menambahkan waktu dan repetisinya. Bisa juga menggunakan karet atau rubber band untuk mengulur otot kalian lagi, atau bisa juga untuk mengembalikan muscle memory kalian yang hilang. Karena sama juga dengan gerakan statis dan dinamis, gerakan menggunakan rubber band ini difungsikan untuk mengembalikan atau mengulur otot kita lagi. Lalu yang kedua adalah mengurangi draw weight atau LBS. Lama nggak latihan, yang pasti kekuatan dan tenaga yang ada di tubuh kita akan semakin menurun. Tentunya karena otot-otot kecil dan besar yang ada di tubuh kita tidak pernah dilatih. Nah, saranku kalian bisa kurangin LBS kalian yaitu sekitar 5-10 pound. Kalian bisa rasakan ketika kalian pertama kali narik busur. Nah, apa yang dirasakan? Biasanya sih yang dirasakan akan berat banget busurnya karena kita lama nggak latihan. Tapi kalau rasanya biasa aja ya berarti nggak perlu dikurangin. Tapi biasanya pada umumnya kita bakalan merasakan busur itu waktu ditarik pertama kali itu sangat berat. Nah, jadi kalian bisa mengurangin LBS kalian itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Lalu yang ketiga adalah kurangin pemberat atau weight kalian. Sama kayak draw weight atau LBS tadi, saranku weight juga kalian harus kurangin. Karena masalahnya sama, otot-otot ini nggak pernah kalian latih dan pastinya tenaga dan kekuatannya akan berkurang. Kalau saranku kalian bisa mengurangi weight atau pemberat kalian itu setengah dari weight asli kalian. Semisal kalian memakai 10 oz, nah kalian bisa coba dulu pasang 5 oz. Habis itu ketika kalian angkat terasa ringan, berarti kalian bisa tambahkan weightnya sedikit demi sedikit. Jadi sesuaikan aja sama diri kalian masing-masing. Semisal itu dikurangin setengah masih terlalu berat, ya kalian bisa kurangin sedikit demi sedikit. Jadi sesuaikan pada diri kalian masing-masing. Nah, kalian bisa cek pada bahu kiri kalian. Ketika kalian menarik busur, itu dilihat bahu kirinya naik. Nah, berarti itu busur kalian atau total weight kalian itu masih terlalu berat untuk kalian. Jadi kalian harus menyesuaikan lagi dengan kondisi tubuh kalian. Jadi nggak usah gengsi dan sosokan buat banyak-banyakan weight atau malu jika kelihatan weightnya itu sedikit. Tapi emang kalau weight lebih banyak di busur, dia membuat busur itu lebih stabil. Maka dari itu kalian harus rajin-rajin latihan fisik agar otot kalian itu menjadi kuat. Yang keempat adalah volume latihan. Pada saat kalian pertama kali mulai latihan lagi, kalian jangan langsung latihan berat. Semisal kalian bisa sehari nembak 300 anak panah. Nah, kalian jika ingin memulai lagi, kalian bisa mungkin nembak 100 sampai 150 anak panah terlebih dahulu. Nah, lakukan itu selama seminggu. Nah, dalam seminggu itu kalian bisa menaikkan volume latihan atau jumlah tembakan kalian itu sedikit demi sedikit. Lalu untuk segi fisiknya sama juga. Kalian bisa mulai lakukan itu dengan tahapan awal. Semisal kalian fisik itu bisa 4 set, kalian bisa memulainya dulu dengan 2 set. Dan yang otomatis repetisi atau waktunya juga dikurangin. Jadi jangan kalian langsung seperti biasanya, karena jika kalian seperti itu otomatis takutnya otot kita akan cedera karena nggak siap. Yang kelima adalah proses atau fokus ke teknik. Kalian udah pasti tahu kalau lama nggak latihan otomatis feeling kalian akan hilang. Apalagi kalau latihannya sampai berbulan-bulan. Jangankan yang berbulan-bulan, nggak latihan 1 atau 2 hari saja membuat feeling teknik kita itu bisa hilang. Terutama di divisi recurve, standar bow dan barebow. Itu sangat-sangat fatal jika latihannya tidak kontinu. Jadi pada saat kalian mulai latihan lagi, kalian hanya fokus ke teknik atau proses mencari feel atau teknik kalian lagi. Proses ini memang bikin bete dan nyebelin, apalagi kalau yang mentalnya nggak kuat, yang pasti biasanya dia akan frustasi dan kayak mutung, ngelokro. Nah, seperti itulah. Apa sih mutung, ngelokro, kucuk? Nah, kalian bisa lakukan proses ini dengan menembak blank shoot di jarak 5 atau 10 meter. Biasanya sih lamanya proses ini tergantung pada individu masing-masing. Normalnya pemanah itu membutuhkan waktu seminggu, tapi ini kembali kepada diri kalian masing-masing. Ada yang bisa lebih lambat atau juga ada yang bisa lebih
cepat. So, jadi nikmati aja prosesnya. Yang keenam adalah tidak peduli hasil grouping atau hasil tembakan. Pada saat melakukan proses ini, kalian jangan benar-benar memperdulikan hasil grouping kalian. Karena pada saat melakukan proses ini, tubuh dan otak kita benar-benar bekerja untuk mengembalikan muscle memory kalian. Dan yang pasti proses ini membutuhkan waktu yang nggak singkat. Dan perlu dicatat, proses ini memang membuat hasil tembakan kalian benar-benar jelek. Nah, saat tembakan kalian nggak grouping, kalian jangan terus bad mood atau bete. Dan nggak perlu juga marah-marah atau nyalakan alat. Kalian bisa tanya ke pelatih atau ke teman untuk mengkoreksi teknik kalian, bisa menganalisis dari hasil rekaman video, atau bisa juga latihan dengan imaginary atau meditasi. Biasanya latihan imaginary ini dilakukan sebelum tidur. Jadi bayangkan gimana saat kalian menembak dengan baik, lalu apa saja yang harus kalian lakukan saat latihan. Nah, itulah fungsinya latihan imaginary. Dan lakukan latihan meditasi untuk mengatur pernafasan dan emosi. Oh ya, dan jangan lupa untuk mencatat hasil latihan setiap kali selesai latihan. Karena catatan itu bisa membuat evaluasi kalian untuk melakukan apa yang harus dilakukan di kemudian hari. So, jadi itu 6 tips yang bisa aku berikan di video kali ini. Semua tadi yang biasa aku lakukan dan nggak semua orang bisa cocok atau bisa mengikuti seperti aku. Oke, terima kasih. Saya Prima Wisnu. See you next time and enjoy training.